Sampai kapan teror DC itu? Berapa lama? Saya sudah risau bang, semua terganggu, saya diteror terus, ditelepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di channel RG Official. Semoga kalian sehat walafiat dan semoga semua masalahnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas yang pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh rekan-rekan kita di grup maupun di YouTube ya. Nah, sebelum kita ke pembahasannya ya, silakan subscribe dulu. Mohon supportnya dan di like, share video ini ke rekan-rekan yang lain ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia menantikan updatean terbaru dari kita. Ini pertanyaan sering kali ya kita lihat, Bang, berapa lamakah DC pinjol itu akan menteror ya? Sementara ya pusing, merasa terganggu, pekerjaan, ibadah merasa terganggu ya. Mental juga kena gara-gara teror mereka yang ingin mengancam pembuatan grup WA misalnya ya, dengan keterangan menfitnah, melarikan uang perusahaan, menjual ginjal, meminta sumbangan, atau yang bagian perempuannya membuka open BO ya, berbagai macam bentuk cara mereka untuk menakut-nakuti kalian supaya kalian down ya, supaya kalian depresi. Jika kita tidak kuat mental ya, kita menuruti, kita mengikuti apapun ancamannya itu kita akan tidak bisa mendapatkan ketenangan. Apalagi jika kita terus menanggapi terornya, terus dijawab WA-nya, kita nggak akan tenang karena kita terus di depth-nya, kita terus diserangnya terus. Itu malah kita nanti makin kena mental kita, sehingga kita susah untuk bangkit, untuk kuat. Jadi untuk masalah penyebaran itu ya, itu memang tidak bisa dihalangi karena data sudah di sistem mereka. Mereka sudah punya daftar kontak, mereka sudah punya senjata terlebih dahulu di saat kalian mengizinkan akses ke perangkat mereka, seperti lokasi, kamera, daftar kontak ya. Bahkan ada pinjol sekarang yang lebih bahaya, galeri juga bisa diambil. Jadi mereka sudah punya senjata. Jika mereka sudah mengancam ya, ini buat kalian yang baru gagal bayar dan mereka sudah mengancam, segeralah klarifikasi dulu ke rekan-rekan daftar kontak kalian ya. Karena jika kalian klarifikasi dulu, mereka akan lebih mengerti. Karena mereka tidak akan mudah percaya ketika ada DC nanti menagih ke dia dengan nama kalian. Jadi kalian klarifikasi dulu. Mohon tidak ditanggapi jika ada orang misalnya melakukan pencemaran nama baik kalian, mengatas nama kalian sebagai melarikan uang perusahaan atau apapun itu, mohon tidak ditanggapi. Dengan dalih apapun mohon tidak ditanggapi. Tentu nanti data kontak kalian akan tahu ya, akan lebih baik lagi jika dikasih tahu. Nah DC ini jika kalian terus menanggapi, ya nggak akan sudahnya. Dia hanya satu yang diinginkan dia, kalian harus bayar. Alasan apapun mereka tidak mau tahu, karena mereka penagih hutang. Sebagai pedang ya, namanya juga pedang, penagih hutang. Mereka nggak akan kalah. Kita melawan pedang, kita nggak akan bisa menang. Pertanyaannya ini, sampai kapan teror DC itu? Berapa lama? Saya sudah risau bang, semua terganggu, saya diteror terus, ditelepon, di SMS, diancam terus, ingin sebar data. Jadi ya, berapa lamanya itu tergantung dari daftar kontak kalian. Ya, ketika kalian gagal bayar, misalnya kalian nggak tenang, tentu kalian ganti nomor handphone. Nah, di saat kalian ganti nomor handphone, tentu dia akan menghubungi kontak darurat. Misalnya kontak darurat kalian juga sudah tidak aktif lagi, kalian nonaktifkan, tentu mereka memburu daftar kontak kalian. Ya biasalah, seperti misalnya tolong kasih tahu yang namanya ini punya tagihan. Jika tidak Anda kasih tahu, kami akan menteror Anda. Nah, daftar kontak kalian ikut diancamnya. Jadi, selama daftar kontak kalian menanggapi teror dari DC tersebut akan terus.
akan terus menghubungi kalian, akan terus menghubungi daftar kontak kalian. Apalagi daftar kontak kalian membuat janji, iya nanti saya sampaikan ke dia, itu mereka akan terus. Tetapi ketika kalian sudah klarifikasi dulu, mohon daftar kontak untuk tidak ditanggapi jika ada seseorang mengatasnamakan saya dengan dalih apapun, fitnah, ya, atau berbagai macam bentuk memfitnah, menuduh saya apapun itu, mohon tidak ditanggapi. Nah, nanti daftar kontak kalian tidak menanggapi, mereka akan cepat hilang. Makanya kemarin ya, beberapa rekan-rekan yang sudah gagal bayar itu kita sarani seperti itu. Nah, akhirnya daftar kontaknya mengerti. Jadi untuk berapa lama DC tersebut itu menagih, kita tidak bisa menjamin. Misalnya 2 bulan, 3 bulan, ya, atau 4 bulan, kita tidak bisa bilang seperti itu karena yang menagih mereka. Jadi ketika yang rekan-rekan yang lain atau kalian menanya ke kita tidak bisa jawab. Nah, jawaban kita hanya tergantung dari orang terdekat kalian. Bagaimana cara menanggapi, bagaimana cara komunikasinya dengan DC. Apakah mereka menanggapi DC tersebut, apakah mereka meladeni, ya. Ya, selagi mereka terus menanggapi, ya DC tersebut akan terus menteror kalian. Jadi ya seharusnya seperti itu daftar kontak kalian. Makanya ya mau tidak mau ya, kalian yang gagal bayar ini solusinya ya seperti itu. Mau tidak mau, malu tidak malu, harus terpaksa kita klarifikasi ke daftar kontak. Mereka harus tahu. Jika kalian tidak ingin mereka tahu, urusan kalian nggak akan selesai, nanti tambah rumit jadinya. Nanti mereka tidak tahu masalah kalian, kalian tidak klarifikasi dulu, DC tersebut nanti menteror ke daftar kontak kalian. Mereka akan lebih menyudutkan kalian, lebih fokus kepada bahwa kalian itu salah, benar-benar salah. Nah, ini bisa juga buat kalian yang sudah gagal bayar ataupun yang baru mau dekat gagal bayar. Apalagi yang mau dekat gagal bayar itu bisa konfirmasi terlebih dahulu. Lebih kuatnya lagi buat surat laporan pengaduan, ya. Datangi polsek terdekat di daerah kalian, minta panduan bagaimana bagusnya agar nama saya ini dapat dipercaya oleh orang-orang sekitar saya, bahwa saya tidak melakukan penggalangan dana, melarikan uang perusahaan, ya, membuka open BO sek atau apapun itu. Saya tidak pernah seperti itu. Mohon dibuat surat pengaduan. Itu kan nanti bisa dibuat surat pengaduan. Nah, dengan surat pengaduan itu kita sudah lebih tenang. Kita bisa konfirmasi ke daftar kontak. Ini loh, aku sudah ngadu ini kejadian aku, ini prosesnya aku naikin ke hukum. Nah, seperti itu. Namun jika kalian diam, kalian tidak ambil tindakan, kalian terus terfokus kepada penagihan DC, sehingga kalian nggak bisa tidur hingga malam. Kita sangat merasakan apa yang kalian rasakan, ya. Tentu kalian tidak tenang, diburu-buru, diteror-teror, diancam-ancam, ingin dinaikkan ke hukum, ingin mendatangi RT RW setempat atas utang. Itu kan banyak seperti itu. Ingin dikaitkan dengan undang-undang masalah hukum, melarikan uang perusahaan, ya, merampok atau apa, itu nggak ada semua. Mereka ilegal, pinjol ilegal itu tidak berlegalitas, ya, ilegal. Mereka tidak difasilitasi negara, jadi tidak ada. Misalnya mereka mengancam ingin lapor ke OJK, itu nggak ada. Mereka saja tidak terdaftar dan ingin membawa proses hukum, ingin melapor ke polisi. Jika mereka melapor, itu sama saja mereka mengasih tahu dirinya bahwa dia DC pinjaman online ilegal, memberitahukan tempat perusahaannya. Itu sama saja mereka menyerahkan diri. Jadi semua itu kita mohon, ya, kita mohon kepada kalian yang gagal bayar, tolonglah kuatkan mental kalian. Jangan takut apapun ancaman itu. Fokusnya dulu ke daftar kontak. Selesaikan dulu ini. Masalah ini yang paling utama yang kita selesaikan. DC itu nantilah dulu. Selesaikan dulu ke orang-orang yang sekitar, kerabat, teman, keluarga. Itu kalian pasti akan mendapatkan ketenangan. Ketika semua daftar kontak sudah tahu,
kejadian kalian ya, kalian terjerat pinjol, data kalian sudah disalahgunakan, itu pasti kalian bisa tenang. Tapi selagi kalian diam, tidak bertindak apa-apa, kalian terus menanggapi DC pinjol itu menteror, itu kalian gelisah terus. Pinjol nggak seberapa, misalnya ada cuma satu aplikasi di situ ya, pencairannya 1-2, akhirnya ujung-ujungnya di rekening cuma 700. Nggak sesuai yang dengan mereka lakukan dengan yang kita pinjam. Jadi berusahalah untuk daftar kontak kalian tidak menanggapi DC pinjol, dan kalian berusahalah untuk meyakinkan daftar kontak kalian bahwa kalian sudah disalahgunakan datanya, pencemaran nama baik. Itu kan ada satu aplikasi, satu kali isi data saja kok mereka mencairkan semuanya. Nah, padahal cuma satu kalian pinjam, dan yang pinjol yang beranak yang lainnya ya, itu satu kali misalnya kalian pinjam, kalian bayar, yang lainnya itu ikut pengajuan otomatis, pengajuan ulang. Makanya pinjol beranak yang berentetan itu di dalamnya, jika kalian bayar kepalanya, maka semuanya akan cair, semuanya akan ikut terproses. Jadi mereka menganggap kalian mampu. Di sini kita memberikan pengalaman yang sudah yang terjadi kepada rekan-rekan yang lain. Nah, takutnya kalian bayar, kalian akan jatuh, maksudnya jatuh ke lubang yang lebih dalam. Masalah kalian akan lebih besar jika kalian bayar. Itu dia. Jadi jika kalian ingin berhenti, berhentilah dari sekarang, delete aplikasinya, ya. Setelah itu dah, mohon diabaikan semua teror, nggak usah dipikirin lagi itu masalah pinjol. Itu jika kalian ingin berhenti. Oke, itulah yang bisa kita jawab ya untuk masalah berapa lama DC tersebut menteror ya. Jadi semoga kita berharap tolong share video ini biar rekan-rekan yang lain tahu, yang baru masuk ke jeratan pinjol, yang belum paham masalah konsekuensi pinjol sebenarnya bagaimana ya. Dengan kalian share, mereka akan tahu. Kita tidak mau yang terjadi ya, yang baru-baru ini yang udah 2 mingguan ada mengakhiri hidupnya gara-gara pinjol, yang tidak kuat mental, yang tidak tahu bagaimana pinjol sehingga dia mengakhiri hidupnya. Kita mohon dengan sangat dengan kalian ya, semoga kalian kuatkan mental kalian, jangan sampai seperti itu. Semua pasti ada jalan penyelesaiannya. Masalahnya cuma di sini di data kontak. Masalahnya cuma sini kalian takut malu. Itu sebenarnya masalahnya, ya. Jadi alangkah baiknya klarifikasi ke data kontak untuk mengatasi rasa malu tadi, ya. Oke, semoga semua masalahnya cepat selesai. Buat kalian yang ingin bergabung di grup Telegram sudah kita sediakan di deskripsi video. Ada, tinggal kalian klik saja. Di situ kalian bisa lebih banyak mendapatkan informasi dari rekan-rekan yang gagal bayar ya. Langsung saja kalian gabung. Itu saja ya, semoga membantu. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share ke rekan-rekan yang lain. Saya undur diri, Bang Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.